A few moments later. Halo guys, welcome back di my YouTube channel gua di Cahaya Sario Malika. Konten kali ini gua pulang kampung ya. Dan di sini gua gak naik kereta api dulu, teman-teman. Karena kan di sini gua bakal naik mobil ya dari Jakarta ke Pangandaran, teman-teman. Menggunakan mobil pribadi bersama kakak ipar gua, teman-teman. Dan di sini gua masih berada di area apartemen Avenue di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Dan sebentar lagi gua bakal OTW ke daerah Pangandaran, tepatnya ke daerah Cijulang, teman-teman ya. Jika teman-teman suka dengan konten gua, teman-teman silakan subscribe channel gua dan like ya seperti biasa. Dan like-nya kalau bisa tembus sampai 20 like, teman-teman. Dan jangan lupa share ke pengunjung Nusantara, teman-teman, agar channel gua berkembang ya, teman-teman. Oke. Di sini udah persiapan mau berangkat ya. Mobilnya ini menggunakan mobil Ayla kalau nggak salah ya. Sorry banget kalau misalkan gua nggak tahu soal permobilan, teman-teman, karena gua masih awam ya tentang modifikasi mobil, teman-teman. Ya, karena kan kebanyakan kan konten gua kereta ya. Dan hari ini khusus pulang kampung, gua naik mobil pribadi, teman-teman ya. Si kecil Agya atau Ayla ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam mobil. Kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gua dan kakak gua selamat sampai tujuan. Dan mudah-mudahan di jalan tidak macet ya, teman-teman, karena di sini besok udah mulai cuti bersama, teman-teman ya. Doakan aja ya, teman-teman. Tonton videonya sampai selesai. Oke guys, sekarang gua sudah berada di dalam mobil ya. Ini namanya mobil apa, Om? Oke. Mobil Agya ya? Lamborghini. Agya. Serius, Om. Mobil apa? Agya. Yo, Agya. Oke, sekarang gua udah berada di mobil kakak gua ya, yaitu mobil Agya. Sorry banget kalau misalkan gua nggak tahu tentang permobilan, teman-teman. Dan ini baru keluar dari apartemen menuju jalan tol ya. Ya mudah-mudahan sih nanti selama perjalanan gua dan kakak gua selamat ya, dan gak macet, teman-teman, karena banyak seliweran ya di sosial media, di Instagram itu ada yang macet, ada yang bilang udah one way ya. Kita lihat aja nanti ya pas kita udah lepas tol Cikampek atau Padalarang atau Cileunyi ya, teman-teman ya. Dan estimasi kita dari Jakarta ke Pangandaran atau Cijulang itu sekitaran 10 jam, teman-teman, kalau nggak macet ya. Kalau misalkan macet ya bisa sekitaran 15 jam, teman-teman. Gila sih, lebih lama daripada kereta api ya, yang biasanya gua pulang kampung naik kereta, yaitu kereta Pangandaran dari Banjar. Sekarang gua ya mau gimana ya, karena tiket kereta Pangandaran udah ludes, teman-teman, dari Hamin 30 sebelum puasa atau sebelum lebaran, teman-teman. Gokil sih itu yang pesen tiket kereta, sampai gua nggak bisa kebagian tiket pulang, teman-teman. Dan alhamdulillah gua diajak sama kakak atau saudara untuk pulang ke Pangandaran atau Cijulang, teman-teman. Oke, kita nikmatin aja ya perjalanan selama kurang lebih 10 jam atau nggak bisa lebih naik mobil Agya, teman-teman. Tonton videonya sampai selesai, jangan di skip. Dan sorry banget kalau misalkan dari segi audio atau dari segi gambar itu nanti kurang maksimal ya, teman-teman ya. Mohon maaf ya, teman-teman ya, sekali lagi. Oke, kita nikmatin perjalanan, teman-teman. Oke, teman-teman, ini gua udah memasuki jalan tol layang MBZ ya di kilometer 12, teman-teman, menuju ke arah Bekasi Karawang ya, teman-teman, atau Jakarta Cikampek, teman-teman ya. Dan ini terpantau masih lenggang ya, teman-teman, untuk daerah layang MBZ ini, teman-teman. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan di bawah MBZ ini apakah macet atau tidak, teman-teman ya. Dan sini terpantau
ramai lancar teman-teman, tidak terlalu padat. Tapi prediksi gua sih kemungkinan besok, karena besok itu udah mulai cuti bersama teman-teman untuk Hari Raya Idul Fitri ini teman-teman di 2025. Oke, kita nikmatin aja teman-teman seberapa lama kita di tol layang MBZ ini, apakah lancar-lancar aja atau kemungkinan ada sedikit macet teman-teman ya di tol MBZ ini teman-teman. Kita nikmatin perjalanan teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita telah di kilometer 40 di tol layang MBZ ya teman-teman, dan ini mulai menunjukkan turunan ya, dan ini jalan mulai padat merayap, mungkin pertemuan antara jalan tol yang di bawah sama yang di atas ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya di video ini, sedikit maju dan terhenti ya teman-teman di tol layang MBZ kilometer 400 per 600 meter teman-teman, alias 40 kilo lebih 600 meter teman-teman. Dan ini mulai berhenti maju ya, seperti ini ya teman-teman ya, karena ya itu dia pertemuan antara tol bawah sama tol layang MBZ ini teman-teman. Dan cukup wajar sih ya menurut gua gitu, karena ya namanya juga tol layang sama tol bawah itu dipertemukan teman-teman. Jadi ya seperti inilah keadaannya di jam 12 pas teman-teman ya, jam 00 lebih 00 teman-teman, bisa dilihat ya dari jam ininya 00 lebih 00 teman-teman. Oke, perjalanan masih panjang teman-teman, belum masuk tol Cipularang, belum. Kita mungkin nanti bakal macet-macetan antara pertemuan tol ke arah Jawa Tengah dan tol ke arah Cipularang teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gua udah bergabung di tol Cipularang teman-teman ya. Tadi kita udah membayar gerbang tol di gerbang tol Kalihurip Utama, itu sekitar tadi kurang lebih hampir 30.000 kurang ya teman-teman ya, dari Jakarta ke tol Kalihurip Utama teman-teman. Dan ini kita udah memasuki kilometer 74 per 400, jadi 74 kilo lebih 400 meter teman-teman, petak Jakarta sampai tol Cipularang ini teman-teman. Dan untuk situasi di tol Cipularang ini masih terpantau sepi ya teman-teman ya, belum padat merayap. Kemungkinan padat merayapnya itu besok ya teman-teman ya, di hari Jumat tanggal 28 atau 29 hari Sabtu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mudik di tanggal 29 atau 30 itu berharap hati-hati, karena kan nanti di sepanjang jalan akan mengalami kepadatan teman-teman. Tadi pas gua turun
di tol layang MBZ itu juga lumayan macet teman-teman. Di situ kita stuck hampir kurang lebih 30 menit teman-teman, atau setengah jam. Dan ini kita udah di kilometer 75 di jam 1:15, mau setengah 2 subuh teman-teman. Jadi perjalanan dari Jakarta ke sini kurang lebih 2,5 jam teman-teman. Gila, kalau misalkan normalnya itu perjalanan Jakarta-Bandung 3 jam, tapi ini kita baru nyampe tol Cipularang ini, belum nyampe Bandung, baru 2,5 jam teman-teman. Gila sih, ini perjalanan yang sangat capek ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ketika nanti mudik harus fit, tidak boleh mengantuk ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mengantuk, harap istirahat di rest area yang tersedia oleh kepolisian teman-teman ya. Dan ini masih terpantau tol Cipularang masih sepi di tanggal, mungkin sekarang udah pindah tanggal ya teman-teman ya, tanggal 28 jam setengah 2 subuh teman-teman. Nanti kita lihat ya di kilometer 100 apakah di kilometer tersebut bakal macet atau tidak teman-teman, karena di situ langganan macet teman-teman di kilometer 100 tol Cipularang teman-teman. Ya gua sih mengharapkan tidak akan macet di kilometer 100 teman-teman, karena ini kita mengejar waktu sampai Pangandaran atau Cijulang itu pagi hari teman-teman ya. Kurang lebih kita nyampe insya Allah kalau misalkan normal jam 8 atau jam setengah 8 kita udah nyampe di rumah teman-teman ya. Oke, kita tunggu aja di kilometer 100 tol Cipularang teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gua udah di kilometer 100 berapa ini ya? Kita lihat dulu kilometernya 118 teman-teman. Mendekati tol atau gerbang tol Cileunyi ya teman-teman ya. Kemungkinan kita kurang lebih setengah jam lagi akan keluar dari tol Cipularang ini teman-teman. Dan alhamdulillah ya teman-teman, bisa dilihat ya di depan untuk situasi perjalanan gua dari Jakarta ke Bandung itu sangat lancar teman-teman di tol Cipularang ini teman-teman ya. Mungkin tadi ada hambatan sedikit ya di turunan tol MBZ, kita stuck selama 30 menit kurang lebih di situ teman-teman. Mungkin bertemunya jalur bawah sama jalur atas, dan yang mau ke rest area teman-teman, di situ macetnya teman-teman. Kita stuck kurang lebih setengah jam di situ, dan alhamdulillah kita langsung dikasih jalur sepi ketika kita udah masuk ke tol gerbang tol Kalihurip dan sampai ke tol Cipularang ini teman-teman. Tapi nggak tahu ya teman-teman, ketika nanti gua atau kakak gua ini atau kita yang di dalam mobil di daerah Nagrek atau Limbangan itu apakah macet atau enggak ya teman-teman ya. Kita lihat aja nanti, kita sambung lagi ketika kita udah sampai di daerah Limbangan atau di daerah Nagrek Garut ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, sekarang gua udah di daerah mana ini ya, pokoknya kita mau masuk Kabupaten Tasik teman-teman. Tadi kita udah lewat Limbangan. Alhamdulillah di daerah Limbangan yang langganan macet itu kita lancar teman-teman, alias ramai ya, ramai lancar, tidak terlalu padat seperti hari biasanya teman-teman. Dan kemungkinan prediksi macet ini menurut kita ya, prediksi itu akan macet itu di hari Jumat hari ini malam nanti ya, mungkin sekitar jam 9 malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Minggu ya teman-teman ya. Jadi mungkin prediksinya akan padat merayap di daerah Nagreg atau daerah Limbangan ini teman-teman. Dan ini mungkin sebentar lagi ya, kurang lebih setengah jam atau 1 jam lagi kurang lebih akan masuk di wilayah Ciawi ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya, tadi pas keluar dari tol Cileunyi kita juga di situ lancar teman-teman pas keluar tol Cileunyi ya. Dan tadi pas kita keluar dari tol Cileunyi itu kita bayar 55.000, jadi total dari Jakarta ke Bandung itu sekitar 77.000 atau kurang lebih 80.000 rupiah teman-teman. Jadi sangat murah ya segitu, karena kita ini masuk di tol Cawang ya teman-teman ya. Jadi nggak bayar di tol Cawang, dan dibayar itu di gerbang tol Kalihurip teman-teman. Jadi di Kalihurip 22.000, dan tadi di tol Cileunyi 55.000 ya teman-teman ya, kurang lebih 80.000 rupiah kita habis Jakarta Bandung ya. Dan ini terpantau ya teman-teman, bisa lihat di depan ya, masih ramai lancar, tidak terlalu padat atau tidak macet teman-teman. Mungkin kita nanti sambung aja ya, dan rencana kita akan rest area di daerah Ciawi. Nanti kita lanjut di sana di daerah Ciawi, apakah di daerah Ciawi macet atau enggak. Dan biasanya daerah Ciawi juga macet teman-teman, di perlintasan kereta api biasanya di situ suka macet juga ya, atau di pertigaan yang mau ke arah Ciawi biasanya di situ juga macet teman-teman. Kita lihat aja nanti ya teman-teman ya, di daerah Ciawi. Tonton videonya sampai selesai teman-teman, jangan skip. Semoga ini video bermanfaat buat kalian, informasi buat kalian buat mudik ya. Ya mudah-mudahan sih berharap video ini bisa tembus ya, nggak banyak-banyak sih, 15.000 penonton lah, dan like-nya itu bisa sampai ya, nggak minta banyak-banyak teman-teman, hanya 50 juga nggak apa-apa. Yang penting gua sekarang akan berkembang lagi, akan sering upload lagi, dan akan sering konten lagi ya, akan sering aktif lah intinya di channel YouTube gua teman-teman. Oke, kita tunggu aja sampai di Ciawi. Oke teman-teman, sekarang gua berada di rest area ya. Ini perbatasan Indihiyang atau perbatasan Ciamis teman-teman. Mungkin ya kurang lebih 30 menit lagi kita berdua masuk daerah kota Ciamis teman-teman ya. Dan ini gua berada di rumah makan, pokoknya gua di sini pesen sate ayam 2 porsi sama kakak gua atau sama saudara gua. Dan sorry banget kalau misalkan hari ini gua nggak puasa ya, mungkin teman-teman tahu ya, dan mungkin teman-teman paham untuk kenapa gua nggak puasa hari ini. Dan ini udah mendekati 5:30 teman-teman, 5:30 pagi. Mungkin sekitar ya 1 jam kita istirahat di rest area ini teman-teman sambil makan. Dan kasihan juga ya, kakak gua juga belum makan, tadi cuma ngemil-ngemil gitu ya di perjalanan. Dan kakak gua badannya harus fit, harus harus terisi lah gitu ya, daripada kelaparan. Katanya sih mau puasa, tapi mungkin akhirnya dia tergoda dan dia mungkin bakal makan teman-teman. Dan mungkin teman-teman informasi aja, setelah makan ini ya, setelah makan gua bakal lanjut tidur teman-teman ya.
Dan sorry banget tadi pas di Ciawi ya, gua nggak kasih informasi buat temen-temen karena sepanjang perjalanan gua nemenin kakak atau saudara gua di jalan teman-teman ya, berbicara dengan kakak gua agar kakak gua nggak ngantuk teman-teman ya. Sorry banget. Dan untuk singkatnya tadi pas kita masuk daerah Limbangan sampai Malangbong sampai Ciawi, alhamdulillah teman-teman selama perjalanan lancar, nggak ada macet. Mungkin adalah macet sedikit gitu ya, mungkin itu hanya keluar masuk pom bensin atau keluar dari rumah makan. Oke, iya sate. Terima kasih. Oke teman-teman, ini pesanan gua udah datang. Gua akan lanjut makan dulu. Sorry banget kalau misalkan video ini kurang maksimal. Sampai ketemu nanti setelah makan, gua akan lanjut tidur. Mungkin akan dilanjutin di Kota Banjar, Patroman, Jawa Barat teman-teman. Oke teman-teman, selamat pagi. Ini gua udah berangkat dari rumah makan tadi. Dan tadi gua pesen makan berdua sama saudara gua, itu sate ayam. Mungkin sate ayamnya 20 porsi atau 20 ayam tusuk ya. Dan sama nasi itu sekitar totalnya semua 70.000 teman-teman. Jadi satu porsinya itu sekitar 35.000 teman-teman ya. Cukup lumayan worth it lah menurut gua buat kalian yang ingin mencoba. Dan jujur itu bumbunya enak banget. Nggak tahu itu sate apa, sate Madura atau sate mana, tapi jujur sate ayamnya enak, bumbunya juga enak teman-teman. Dan mungkin ini kurang lebih setengah jam lagi ya, kita akan memasuki kota Ciamis. Dan nanti di Ciamis mungkin gue langsung tidur ya, karena ini gue belum tidur sepeser pun ya, dari Jakarta sampai pagi ini ya. Dan sorry banget gue pakai kacamata ya, kalau misalkan dibuka teman-teman bisa lihat mata gue udah hitam banget ini. Aduh, ini benar-benar gue ngantuk banget teman-teman. Jadi sorry banget ya teman-teman ya. Oke, di sini gue mau lanjut tidur. Ciao. Insya Allah gue bakal bangun kalau nggak bablas di Banjar. Kalau misalkan gue bablas mungkin di Pangandaran teman-teman ya. Oke guys, selamat pagi. Ini kita udah di daerah Kalipucang ya teman-teman. Dan sorry banget ini gua tadi di Banjar, pas dari rumah makan itu langsung tidur dan emang bablas teman-teman. Sekarang udah di Kalipucang ya, ini teman-teman daerah Kalipucang. Nanti di depan pertigaan itu ke kiri itu ke arah Jawa Tengah teman-teman ya, ke arah Sidareja sampai ke Cilacap teman-teman ya. Ini udah memasuki Kabupaten Pangandaran teman-teman. Alhamdulillah ya, ini kita kurang lebih 1 jam lagi atau 1 jam setengah lah kita nyampai di daerah Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat teman-teman. Perjalanan cukup melelahkan, capek ya. Walaupun tadi selama perjalanan full lancar, nggak ada macet-macetnya gitu ya. Tapi mungkin saudara gua ini bawanya nyantai, kalem, menikmati pemandangan ya, menikmati arus mudik. Jadi ya wajar lah ya. Ini mungkin kita dari Jakarta sampai daerah Kalipucang ini sekitar mungkin kurang lebih 10 jam teman-teman ya, kurang lebih 10 jam, sekitar 10 jam ya, belum nyampai ke rumah ya. Ya mungkin nanti nyampe rumah gua bakal totalin berapa jam. Mungkin sekarang gua berandai-andai kita dari Jakarta ke sini kurang lebih udah 10 jam teman-teman. Itu udah termasuk macet di daerah MBJ teman-teman tadi ya.
waktu kemarin malam teman-teman. Kita stuck di situ kurang lebih setengah jam. Oke, kita tunggu di daerah Pangandaran atau daerah Cijulang ya teman-teman ya. Kurang lebih 1,5 jam lagi. Halo teman-teman, alhamdulillah sekarang kita ya udah di daerah atau wilayah Pangandaran teman-teman. Sekarang gua atau kita ya udah memasuki wilayah pantai yang bernama Pantai Batu Hiu teman-teman ya. Dan ini kalau misalkan teman-teman lihat ya di sebelah sini ya tuh, ini adalah pinggir pantai teman-teman jalannya. Dan ini gua menuju ke arah rumah gua teman-teman, daerah Cijulang. Dan akhirnya ya selama perjalanan 9 jam lebih, mungkin hampir 10 jam yang cukup panjang, cukup melelahkan ya. Tadi kita macet-macetan di jalan tol ya, sampai lancar ya, sampai sekarang alhamdulillah Tuhan menyelamatkan kita selama perjalanan teman-teman. Dan syukurnya saudara gua ini bawa mobilnya itu santai ya, menikmati liburan Idul Fitri teman-teman. Dan tadi kenapa sih gua bisa masuk dari Pantai Batu Hiu ya? Ini gua disclaimer dulu ya teman-teman ya, mau ngasih info. Di sini gua atau saudara gua juga ya, kita berdua itu asli orang Pangandaran teman-teman. Tadi kita berdua masuk dari gerbang utama ya, dari jalan utama ke daerah pantai teman-teman. Tadi kita melewati pantai Pangandaran, lalu tadi lewat pinggir pantai juga, dan sekarang kita udah lewat Pantai Batu Hiu dan melewati, kalau orang sini mah ya bilangnya Bojong Salawe teman-teman ya. Dan nanti juga khususnya gua bakal melewati sekolah alumni gua teman-teman ya. Dulu gua pernah sekolah di daerah sini teman-teman ya, yaitu bernama SMA 1 Parigi teman-teman. Dan sumpah walaupun capek, tapi selama perjalanan ini pas nyampe Pangandaran disuguhi pemandangan yang cukup lumayan indah teman-teman ya, untuk membayarkan rasa capek kita berdua teman-teman. Dan jika teman-teman ingin berkunjung ke Pangandaran ya, itu teman-teman wajib bayar ya teman-teman ya. Itu untuk harganya gua kurang tahu ya, karena kan ini 2025 mungkin harganya sudah naik ya. Gua tahunya itu harga 2024 kemarin teman-teman, mungkin sekitaran untuk mobil itu 50.000 per orang teman-teman ya. Itu per orang ya teman, bukan per mobil. Jadi teman-teman harus bayar. Dan untuk motornya itu ya mungkin per orangnya 20.000 sekitaran, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sebentar lagi gua bakal nyampe di rumah, dan nanti ketemu di rumah. Astagfirullahaladzim, ini emang agak di standing teman-teman ya. Nanti kita bakal ketemu lagi pas kita berdua nyampe di daerah Cijulang, atau tepatnya di rumah kita berdua ya, atau di rumah saudara, yaitu rumah bibi kita teman-teman ya. Kalau bahasa Sundanya bibi ya. Oke teman-teman, akhirnya ini gua udah tiba di Cijulang ya. Dan mungkin kita udah sampai jam 9 pas teman-teman di daerah Cijulang ini ya. Ini gua masih di daerah saudara gua ya, mau ngambil paket. Mungkin gua closingnya di sini aja ya teman-teman ya. Tapi iya nak mana. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal tadi semalam ya. Kita macet-macetan, dan sorry banget kalau misalkan vlog ini kurang maksimal teman-teman ya. Mungkin video ini atau konten ini bakal tayang nanti sore, atau insya Allah gua usahain ya nanti sore
biar teman-teman ketika nanti mudik biar tahu ya. Dan prediksi gua ini macet total itu malam ini jam 9 malam di hari Jumat sampai nanti besok malam Minggu teman-teman. Oke, di sini gua Kaisario Malika pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa share ke pengunjung Nusantara teman-teman. Gua pamit ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.